Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa nasallaha an yuthbitana bil iman bi an nakuna minal mu'minin wa yarzuqna taqwa wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nur adh-dhati wa sirri sari fi jami'il asma'i was sifat. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah pagi ini nyawa kita berbalik kembali. Kalau bukanlah dengan kudrat dan iradat Allah dan kasih sayang Allah, tentulah sudah ada yang berpulang. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Ada yang lagi jadi saudara mati nih. Ya, mata berat tapi alhamdulillah berangkat ke masjid ya. Semoga Allah memberkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan syukur ini tidaklah sah kecuali dengan wasilah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena beliau, kita tidak tahu salat subuh. Mungkin sampai sekarang masih nyembah pohon. Orang Tanjung Pinang masih nyembah pokok. Bahasa lama Melayu ya, nyembah pokok. Yang saya hormati Ketua MUI ya, Tuan Guru Bambang ya. Semoga Allah berkahi hayat beliau ya. Pengurus masjid Dzul Firdaus ini yang punya surga Al-Firdaus ini berarti. Para imamnya, para asatisnya, wabil khusus para jamaahnya ya. Semoga semua kita diizinkan bersama Rasulullah di surga Firdaus. Amin. Hadis yang mau kita baca, yang barangkali saya mengikuti saja kitab Halut Ahli Tahqiq, nanti relevan dengan judulnya, judul yang tadi disampaikan. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-Islamu alaniyah. Islam itu alaniyah. Apa arti alaniyah? Sesuatu yang tampak. Itu al-Islam. Wal imanu fil qalb. Tapi iman tidak tampak. Iman itu di dalam kalbu. Maka iman bukan berdasarkan tebalnya sorban. Iman bukan berdasarkan panjangnya rida. Iman bukan karena saya pakai gamis. Iman bukan karena saya punya tasbih. Bukan. Iman bukan berarti saya pajang ada foto habaib di rumah. Bukan. Al-iman fil qalb, di dalam qalbu ya. Wa taqwa hahuna. Qalbu itu ada wadahnya, disebut dada. Wa taqwa hahuna, dan takwa itu di dalamnya, di dalam dada ya. Nabi tunjuk 3 kali. Berarti Islam, iman, takwa. Yang zahir cuma satu, yaitu al-Islam. Yang batin ada 2, al-iman dan at-taqwa. Kenapa di zaman Rasulullah SAW ada orang munafik? Pakaiannya pakaian orang Islam.
tapi di kolbunya tidak ada iman, di dalam dadanya tidak ada takwa. Maka orang-orang munafik ini, dia berguru kepada Nabi SAW, tapi sekali saja melihat keganjilan pada keluarga Nabi atau pada Nabi SAW, maka dia buatlah cerita palsu. Ini ciri-ciri orang munafik, ya. Semoga Allah membebaskan diri kita dari kemunafikan dan memberikan al-Islam, al-iman dan at-taqwa. Amin. Untuk diri kita sendiri, yang di dalam diri kita ada nur Nabi Muhammad SAW. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu, kita sering kirim Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, benar ya? Kirim Fatihah untuk Nabi SAW. Sering kirim Fatihah untuk Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Tapi kapan Bapak Ibu ini kirim Fatihah untuk diri sendiri? Ya. Al-Fatihah itu isinya adalah doa, dan doa tertinggi ada dalam Al-Fatihah. Afdalud doa alhamdulillah, begitu kata baginda Rasulullah SAW. Doa paling afdal, paling tinggi adalah engkau mengatakan alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Terima kasih wahai Allah. Maka orang yang berterima kasih, doanya enggak perlu lagi pakai simbol, karena dia sudah senantiasa berdoa. Itu sebabnya orang-orang yang berterima kasih, bersyukur itu doanya sedikit, kabulnya banyak. Tapi banyak orang yang menuntut kepada Allah, namun dia suka mengeluh, suka berprasangka buruk kepada Allah, maka doanya tidak diterima. Karena ciri-ciri doa diterima, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbaik sangka itu ciri-cirinya tidak mengeluh dan suka berterima kasih. Orang berterima kasih, ciri-cirinya baca alhamdulillah. Tapi tidak semua orang baca alhamdulillah dia bersyukur. Alhamdulillah itu kalimat orang Islam, tapi belum tentu semua orang baca alhamdulillah kalbunya bersyukur. Siapa tahu lagi mau nyalek, ya, alhamdulillah dilanjutkan gitu. Ya, ajaran kita tidak melarang berpolitik. Ya. Politik itu fardu kifayah. Fardu silakan, ya. Namun pandai-pandailah. Jangan sampai menjual agama untuk cuma 5 tahun. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, kembali ke hadis yang tadi. Islam itu zahir, iman itu batin. Berarti al-Islam hukumnya pada hukum badan. Hukumnya al-Islam pada apa? Hukum badan. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dalam satu riwayat disebutkan dan kemudian dinukil dalam fatwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Allah secara hakikat sudah menikahkan mereka di langit sebelum di bumi. Tapi tetap saja di bumi mesti diterapkan hukum al-Islam. Jadi al-Islam ini hukum badan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kena hukum al-Islam. Itu sebabnya walaupun kita boleh mengenal Allah cukup dengan kalbu, tapi kalau sholat mesti tutup aurat. Seandainya bertuhan itu, beragama itu cukup dengan hati, tidak perlu pakai badan, kita tidak perlu ke masjid, karena kalbu kita juga masjid. Qalbul mu'min baitullah. Kalbu orang beriman itulah hakikatnya masjid, hakikatnya baitullah. Maka tidak cukup beragama hanya dengan, ya, Bapak Ibu, kalau kenyang itu hakikat, tanpa makan mungkin nggak? Mungkin, tapi kita masih punya tubuh, maka hukum badan ini masih tetap diperlukan.
Oleh karenanya mesti makan yang halal. Apabila orang mengatakan saya ini ahli hakikat, lalu dia makan halal haram sama saja, maka batallah batinnya. Nah, jadi diri kita dibagi dua. Ada diri yang zahir. Diri yang zahir ini tubuh. Tubuh ini berkait dengan yang disebut jiwa, nafs. Jadi mana diri yang zahir? Tubuh. Tubuh ini berkait dengan apa? Nafs, jiwa. Jiwa ini, nafs ini, karakter jiwa kita ini, tubuh kita kan mirip dengan hewan, Bapak Ibu. Benar? Benar ya? Coba lihat hewan di sekitar kita. Jangan sampai sama dengan mereka. Hewan, kucing, guguk. Orang Tanjung Pinang nyebut anjing itu anjing juga. Ada sebutan lain enggak? Kalau di kampung Bapak ini ada lagi. GACIK, Pak. Enggak usah disebut, Pak ya. Bapak udah lupa, alhamdulillah itu. Ada sebutan yang lebih jelek daripada itu, ya. Si binatang-binatang ini suka nyala orang, suka bentak orang, suka menakuti orang, suka emosi. Maka jiwa itu ada karakter, namanya karakter emosi. Jadi orang yang suka marah itu, dia baru mengemukakan dirinya yang zahir. Diri yang zahir apa itu? Dirinya yang suka marah. Jadi kalau tersinggung dikit, dia nggak tahu siapa saya. Nah, suka ngomong gitu nggak? Lagi nyetir, lagi bawa motor, bawa mobil, disalip orang, lalu marah, disalip pulang. Nah, ini masih karakter apa? Karakter buas. Orang ini dan binatang buas hampir sama, cuma bedanya bisa nyetir aja. Mau begitu? Mau jadi orang begitu setiap hari? Ya? Tapi kok kita membiarkan diri kita begitu? Itu kalau ada orang ahli hakikat bisa lihat, itu yang dia lihat bukan manusia. Itu yang dia yang nyetir si guguk, si kalbun tadi. Bukan kolbun, kolbu hati. Kalau kalbun ANJING, ya. Pernah ketemu orang, ini karakter kedua. Mungkin kita sendiri. Obrolan tiap hari duit. Ya. Tiap hari ngomongnya duit. Nggak ngomong duit, nggak bahagia dia. Yang sayangnya, pasti Pak Ketua MUI kita menyaksikan dan sedih melihat banyak dai-dai nggak mau lagi datang dakwah kemana cuma karena urusan duit. Benar, Tuan Guru ya? Zahirnya manusia, batinnya binatang ternak. Maka di Quran disebut ulaika kal an'am, mereka dan binatang ternak 11-12. Karena tiap hari ngomongnya duit. Maka apapun kerjaan, apapun aktivitas, duit bukan Tuhan kita, ya. Maka dalam zikir-zikir kita selalu baca ilahi anta maqsudi, ya Allah tujuanku engkau bukan duit. Sering saya dengar orang ngomong gini, yang penting bisa makan tak. Tiap hari, besok kita naik Gojek lagi, itu lagi ngomongnya. Besok naik angkot begitu lagi. Ya, yang penting bisa makan tak. Jadi apapun urusannya yang penting bisa makan. Ini binatang ternak itu urusannya makan duit. Agak naik dikit syahwat, urusan lawan jenis. Tapi sekarang agak ngeri, sesama jenis pun ada, ya. Semoga ada yang terjangkit itu Allah sembuhkan penyakit batinnya. Amin ya rabbal alamin.
Itu diri yang zahir. Diri ini yang mesti diikat dengan ketundukan kepada Allah, tunduk kepada Allah, itu yang disebut dengan al-Islam. Maka yang tadi tubuh yang berupa jiwa ini mesti diikat, ya. Senang dengan lawan jenis, ikat dengan akad. Ingin makan, ikat dengan pekerjaan yang halal, ya. Ingin berkuasa, maka ikat dengan kemampuan mengendalikan emosi. Bagi Nabi SAW, orang hebat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang dengan tinju. Bukanlah orang hebat itu yang kuat dalam bertarung. Orang hebat itu yang ketika marah dia sanggup untuk tidak marah, ya. Orang menghardik kita boleh menghardik dia, tapi kita tidak balas menghardik. Itu orang hebat. Itu dia bukan lagi binatang buas. Karakter buas dalam dirinya sudah takluk. Dalam urusan agama ini lebih berat. Banyak orang sudah hijrah secara zahir, bajunya sudah hijrah, jenggotnya sudah hijrah, sarungnya sudah hijrah, tapi batinnya belum hijrah. Apa buktinya? Suka nyenggol orang, suka nyenggol. Kalau ahli agama, orang beragama nyenggolnya pakai apa? Kalau orang torekot nyenggol torekot lain, ya. Kalau orang yang suka kajian-kajian fikih nyenggol kelompok lain, ya. Orang yang senang ikut sunnah Nabi menilai orang selain dia tidak ikut sunnah Nabi. Nah, dia sudah Islam zahirnya, tapi batinnya belum. Makanya jangan heran, kok kawanku sudah hijrah tambah jauh dari akhlak yang baik. Kok kawanku banyak yang hijrah, tapi setiap hari nyinggung kita. Kalau masuk masjid seakan-akan dialah ahli surga, yang lain enggak. Kalau masuk majelis, cuma majelis dia yang dia mau ikut, majelis kita dia mau ikut. Majelis kita disebut majelis bid'ah. Kok bisa orang begitu? Itu emosinya belum diislamkan. Dia baru Islam di batin, di zahirnya. Pakaiannya sudah hijrah, tapi jiwa dia belum dihijrahkan. Jadi jangan heran kalau dulu di dunia kerja, ya, orang nyinggung dia hambat orang di dalam pekerjaan. Kalau sekarang udah masuk ke dalam dunia keislaman, maka dia urus juga urusan keislaman. Maka jangan heran banyak masjid orang tengkar di masjid, Bapak Ibu. Benar ya? Masjid Zulfirdaus aman Pak Pengurus? Hah? Sepertinya senyumnya senyum pahit ini. Ya. Senyum menahan-menahan ini ya. Saya tidak tahu kondisi di masjid sini, tapi saya yakin di mana-mana sama. Sampai di Arab sana sama, Pak. India, Pakistan, bahkan di Eropa, di Turki itu sama. Jadi kalau orang baru hijrah zahirnya, belum hijrah batinnya, masuk masjid, dia pandang orang lain itu belum Islam, belum, masih ahli bid'ah. Kalau orang torekot ngelihat orang yang enggak bertorekot, itu belum bertauhid, itu belum usul. Itu Pak Ketua MUI itu belum usul itu. Yang ngomong orang baru masuk torekot kemarin sore. Nggak sopan. Nih saya kasih tahu ya, di ijazah tarekat saya, ketika guru kita mengijazahkan ada perintah wajib, akrimul fuqaha, hormati ahli fikih, hormati ulama, wajib menghormati ulama. Tentunya ulama-ulama yang kita pahami dalam pemahaman kita hari-hari, orang yang mencari pelita di dalam negeri, ya. Jadi al-Islam urusannya apa? Baru zahir. Jadi wajar kalau kemudian dia sudah berislam secara zahir, tapi batinnya belum, karena ada sisi yang lain, yaitu sisi yang kita sebut al-iman.
Jadi kenapa ada orang Islam wajahnya gelisah? Ini wajahnya wajah yang mana-mana nih? Semoga yang bukan gelisah itu ya. Katanya ustadz tapi wajahnya gelisah. Katanya subuh pagi tapi wajahnya gelisah. Wajahnya wajah-wajah orang yang tidak tenang gitu. Apa masalahnya? Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, namanya sama dengan saya belakangnya doang ya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ditanya, kenapa ada orang yang hatinya wajahnya kelihatan bahagia, ada yang tidak? Apa jawaban beliau? Orang yang wajahnya bahagia itu kena batin dia bercahaya. Cobalah lihat tuan-tuan ini kalau lagi awal terima digaji, itu wajahnya sumringah. Tapi itu baru sumringah nafsiyahnya, jiwanya. Itu belum sumringah, belum bahagia kolbunya. Kapan bahagia kolbunya? Jika terima sesuatu, dia itikadkan bahwa ini dari Allah SWT, pasti bahagia kolbunya. Bapak Ibu, pernah dulu dikasih orang yang kita suka satu hadiah? Pernah nggak? Pernah. Kalau kita suka berarti kenal gak? Berarti sudah kenal dengan orangnya. Karena sudah kenal, kita hormat kepada dia, bahkan kita cinta sayang kepada orang itu. Lalu orang itu beri kita hadiah. Itu hadiah mungkin sedikit, tapi rasa di hati berbukit-bukit. Rasanya banyak. Kenapa? Karena kenal. Tapi coba kalau tidak kenal, dikasih banyak pun rasanya sedikit. Dan yang paling banyak memberi kita hadiah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena kurang kenal kepada Allah, walaupun banyak pemberiannya, rasanya sedikit. Tiap hari ngeluh, tiap hari ya. Bapak Ibu tahu kabar Sudan? Sudan itu dari sebelum puasa kemarin, bahkan dari tahun sebelumnya, itu konflik terus. Mereka untuk makan sehari itu udah sulit. Nih, adik-adik saya, ya, mahasiswa-mahasiswa saya yang kuliah ke sana, itu akhirnya kuliahnya terganggu. Ya. Yang sudah lama dari tahun berapa itu, Tuan Guru, Suriah konflik itu tahun berapa? Sebelum 2013, dari 2011 ya. Ya Rob, itu orang sampai hari ini mau makan roti aja sulit. Di sana orang makan roti gandum. Sulit cari gandum. Apalagi cari nasi. Hari ini ya, mereka masih sibuk urusan bom. Dan yang paling menggenaskan, menyedihkan apa? Ada satu kota tua namanya Aleppo atau Halab, bahasa Arabnya Halab. Itu kota punya PDAM, dibom oleh kelompok ekstrim pakai kalimat takbir. Kalau PDAM dibom, itu mengalahkan pemerintah sana atau menyengsarakan rakyat sana. Ya. Listrik dibom, PDAM dibom. 3 bulan mereka tidak ada api, tidak ada listrik, tidak ada air bersih. Tapi mereka masih bisa bersyukur. Orang Aleppo itu dari dulu itu sudah korban perang, dari zaman keberapa pun sudah sering perang. Negeri kita ini paling aman, alhamdulillah. Cuma kurang bersyukur. Jangankan mensyukuri Allah, terima kasih kepada orang atasan kita pun kita tidak ada. Apalagi kepada pemimpin kita, apalagi kepada ulama kita ya. Masih sakit hati karena politik lama, padahal calon presiden sudah ganti ya. Masih belum terobati hatinya karena nafsiyahnya berpenyakit, karena beragama dengan emosinya dianggap sebagai sebuah agama lain dengan pilihan dia, lain agamanya. Sampai hari ini udah mau 5 tahun nih belum berubah juga ya.
Karena beragama masih dengan emosi, lalu menjadikan emosi dia sebagai simbol beragama. Saya doakan nanti capresnya banyak, biar nanti nggak politisasi agama. Saya doakan nanti semoga pengurus masjid mau undang semua caleg masuk masjid, ya. Biar tidak hanya caleg partai tertentu yang mengklaim dirinya paling islami. Ya, ya Pak Ketua, ya Pak Pengurus, undang semua caleg Pak pengajian, undang aja semuanya, supaya nggak semuanya inilah partai Allah, inilah caleg-caleg pilihan Allah. Ntar calegnya disebut calegullah, ya, jangan sampai itu terjadi lagi, ya. Kita ini orang berakal, mau ilmunya sama dengan kemarin, ya. Sayyidah Aisyah mengatakan, aku melihat diriku terhina jika hari ini sama dengan kemarin ilmunya. Mau begitu lagi, ya. Ini saya melawan arus, Pak. Teman-teman saya para asatis banyak yang terjebak di sini, yang menganggap politik itu sebagai simbol agama. Terjebak dengan kalimat Ustadz, Buya, Tuan Guru, Islam tidak terpisah dari politik. Giliran saya ngomong politik, Buya kok ngomong politik? Apalagi kalau saya nyalek, kan gawat. Loh Ustadz ngurus agama aja. Digituin gak Tuan Guru? Ya sama digituin. Ini jamaah ngajarin Buya, ngajarin Ustadz, kan lucu. Giliran kita bidik dia, oh nggak boleh Ustadz, agama tidak boleh pisah dari politik. Giliran kita ngomong politik, beda dengan politik dia, apa kata dia? Ustadz ini ngomong politik, ya. Serba salah. Cuma karena beda 0, maka kita harap nih capresnya lebih dari 2, ya, supaya nanti orang-orang ini tidak klaim bahwa dia wakil satu agama. Amin ya rabbal alamin, ya. Tapi kalau ingin hancurkan negeri, ya silakan politisasi agama. Silakan ustadz-ustadz, tuan-tuan guru politisasi agama, pakai mimbar untuk urusan agama, untuk urusan politik. Nih politisasi, pilih ini, nanti silakan. Tapi siap-siap hancurkan masjid. Bangunannya masih megah, tapi dalamnya hancur, cerai-berai. Nggak ada urusannya, Pak. Sayyidina Ali beda politik dengan Sayyidina Umar. Dua-duanya dijamin masuk surga. Sayyidina Ali beda politik dengan Sayyidina Muawiyah, bahkan mereka perang. Tapi kita tetap baca radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai Sayyidina Ali, semoga Allah meridhai Sayyidina Muawiyah. Walaupun ada 1-2 guru saya ahlu sunnah itu tetap mengkritisi Muawiyah, karena memang secara politik keliru. Tapi adab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apa adab kita? Umar bin Abdul Aziz, tahu Umar bin Abdul Aziz? Ditanya orang, dia ini bukan sahabat Nabi, dia tabi'in, dia nggak ketemu Rasulullah SAW, nggak ketemu Muawiyah, nggak ketemu Ali. Apa kata dia ketika ditanya orang, Umar bin Abdul Aziz, dia ini sholat setiap hari 150 rakaat. Ada yang amalannya sebanyak itu? 150 rakaat, ya. Ini baru tahajud 1 rakaat, 3 rakaat, nah, kayaknya udah mukanya paling soleh sekali, ya. Nanti besok ngomong, ngantuk nih mas, bang, kenapa? Malam tadi tahajud. Hari Senin bibirnya pecah-pecah, badannya lemas. Ditanya orang, kenapa lemas bang? Aku nih puasa. Ya, baru sedikit amal sudah sangat beda gayanya dengan orang. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ditanya oleh ini khalifah yang paling baik di zamannya. Ditanya, apakah engkau lebih mulia dari Muawiyah yang memerangi Ali? Apa jawaban beliau? Debu yang menempel di jubah Muawiyah, baru debu, Pak. Sesaat saja dia membersamai Rasulullah, lalu ada debu menempel di badannya, walaupun dia cuma 2,5 tahun bersama Rasulullah.
selama itu debunya lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Apalagi sahabatnya, apalagi orangnya, yaitu Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar juga mau ngomong ini, Sayyidina Umar bin Aziz, yang lebih lama sama Rasul, Muawiyah atau Ali? Mana yang lebih lama? Muawiyah itu masuk Islam pas Fathu Mekah. Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Sayyidina Ali sudah Islam itu barengan dengan Khadijah, Abu Bakar, Waraqah ibn Naufal. Itu cuma beberapa hari bedanya. Jadi orang yang paling awal Islam Khadijah dari kalangan perempuan, Abu Bakar di kalangan yang tua, yang paling kecil adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Umar bin Al-Aziz ingin ngomong, jika Muawiyah, maksud dia, jika Muawiyah cuma 2,5 tahun bersama Rasulullah, debunya lebih mulia daripada saya, apalagi Sayyidina Ali. Tapi beliau tidak mau menghujat Muawiyah, tidak mau berlebihan juga memuliakan, mengatakan memuji Sayyidina Ali. Cukup pakai bahasa-bahasa simbol. Begitulah ulama-ulama terdahulu meredam orang konflik urusan politik. Itu kenapa? Jadi saya paham kenapa hari ini 0102 2011 masih ada. Jangankan itu, di zaman Sayyidina Umar Aziz udah meninggal Muawiyah, udah lewat 50 tahun, itu masih orang terkenang masalah politik Ali, politik Muawiyah. Jadi kita maklumi juga Tuan Guru, kenapa lukanya ini masih ada, ya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz melihat pertarungan 01 Ali, 02 Muawiyah itu betul-betul kenceng, sampai udah meninggal, orang-orang yang perangnya semua sudah meninggal, efeknya masih ada. Isu-isu politik dijadikan isu agama. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu, jangankan beda politik, beda cara sholat boleh nggak? Di sini pakai kunut nggak tadi? Ya, kalau ada orang subuhnya nggak berkunut, sah nggak sholatnya? Benar nih, ahlu sunnah gak dia? Ahlu sunnah. Dari 4 fikih, 4 imam, cuma Imam Syafi'i yang berkunut subuh. 3 imam lagi itu bukan Wahabi, Pak. Jangan nggak berkunut Wahabi, nggak begitu. Ya, biasa aja. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik nggak berkunut. Murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad nggak berkunut. Biasa aja kita sama orang nggak berkunut. Oh, kalau Bismillah nggak dijaharkan, terus dia salafi, nggak ada urusannya. Itu Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i, Bismillah nggak dijaharkan. Saya berguru di majelis-majelis ulama yang ada di Mekah, mereka mazhabnya Maliki, itu Bismillahnya nggak dijaharkan. Jadi kita ngambil juga di sana fikih Maliki itu, belajar juga kita, nggak ada urusannya. Ya, jadi jangan terjebak dengan simbol-simbol. Beda sholat sah nggak? Yang penting rokaat, jangan beda. Yang satu sholatnya pakai ruku, satunya lagi nggak pakai ruku, baru salah itu. Jika cara sholat berbeda pun tidak masalah, apalagi urusan berpolitik. Ini nggak ada pesanan pemerintah loh Pak ya. Saya bukan PNS, saya dosen, tapi dosen swasta. Karena emang nggak mau jadi PNS, biar ngomong bebas. Nanti saya ngeritik menteri, saya biasa aja. Saya biasa Pak, ketemu menteri saya hajar aja ngomong menteri. Tapi saya nggak mau memperlukan menteri depan orang. Saya pun disinggung depan orang nggak mau, apalagi disinggung di mimbar. Maka kalau ngomong kepada orang-orang besar, kita besarkan dia, biar dia terima kalam kita. Nggak ada orang kita ngomong. Gitu. Mau nggak disinggung-singgung orang? Mau nggak? Nggak mau, ya. Kecuali pas pengajiannya. Emang pengajian itu tuh nyinggung-nyinggung orang. Tapi jangan nyinggung yang nggak berkelas. Kata Imam Syafi'i, kau singgung aku depan orang, jangan salahkan aku sulit menerima kalammu. Ya. Ini Imam Syafi'i, katanya ikut mazhab Syafi'i. Ya ikut juga lah akhlak Imam Syafi'i. Nyindir-nyindir di grup, ya kan? Nah itu hobi kita tuh ya.
Orang Melayu ini suka sindir menyindir, dan itu salah satu kelebihannya, berkah dari Allah katanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara, sahabatku yang berkenan Allah, sisi yang kedua yang jarang kita bahas, al-iman fil qalb. Iman itu di dalam kolbu. Ini yang jarang dibahas orang. Bukan bab iman yang dibahas dulu, kolbunya. Iman kalau masuk kolbu gak pernah keluar. Sekali nur iman masuk ke kolbu, maka dia tidak pernah keluar. Walaupun zahir badan dia tercelup dosa 1000 kali dosa, nur iman gak akan keluar. Inilah yang terjadi pada orang yang membunuh 100 orang, yang ke-100 yang dia bunuh ulama su. Ulama su, apa arti ulama su? Ulama yang memutus, ulama buruk hatinya yang memutus rahmat Allah dari umatnya. Itu yang disebut ulama su, bukan beda politik. Apa kata ulama ini ketika ada orang mau tobat? Kau mau tobat, berapa orang kau sudah bunuh? 99 tuan guru. Kafarta billah fitnar khalidan mukhalladan. Dia begitu. Ente kafir, ente masuk neraka, kekal di dalamnya. Karena orang ini pendekar, ya, jawara, dia bawa pisau kemana-mana, itu orang langsung pisaunya terbang, set. Pisahlah kepala dengan badan. Di riwayat itu cuma disebut fata'anahu, maka ditusuk, dia robek-robek itu kiai. Tuan guru yang ngomong begitu, dia robek-robek. Tapi selesai dia bunuh, dia merasa sedih lagi, ya Allah, aku ingin tobat, kenapa malah bertambah maksiat, tambah dosa. Jadi ada orang yang diuji, ingin baik malah jadi tidak baik. Itu ujian, dia putus asa atau tidak. Nah, ini urusan kolbu. Jangan pernah putus asa. Adakah dosa yang lebih tinggi dari bunuh orang? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Kalau cuma urusan syahwat masih kecil, urusan terjebak pada korupsi masih kecil itu, ya. Yang paling gawat nih bunuh ulama. Dia bunuh ulama nggak urusan? Dia bunuh pewaris Rasulullah yang kolbunya bergeser. Itu ulama kolbunya bergeser, mati suul khotimah. Nauzubillah min. Nih hati-hati nih para kiai, para ustadz, tuan guru, jangan pernah memutus rahmat Allah dari umat, apalagi dari sesama ustaz. Cuma karena beda faham, kita nggak akan memutus rahmat Allah dari kelompok yang beda dengan kita. Akhirnya di tengah jalan dia sedih lagi, dia cari tahulah sama orang, adakah orang yang bisa menyelesaikan masalahku ini, menunjukkan jalanku ini yang sudah buntu. Tiba-tiba ada orang tunjuk, nah di kaki gunung sana, di kampung sebelah sana, itu ada seorang alim billah, orang yang kenal Allah, dia tahu solusimu. Datanglah ke sana. Badan masih bersimbah darah. Apa katanya? Wahai tuan guru, saya ini sudah bunuh banyak orang, tapi yang paling hebat yang terakhir, bunuh ulama, kira-kira begitu. Apa kata tuan syekhnya? Wahai hamba Allah, siapakah yang menghalangi engkau dari tobat? Tambah nangis, dia diajarkan cara tobat. Tobat pertama itu apa? Tidak putus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau baru maksiat biasa, apapun maksiat dari ujung kaki, mulut, perut, kemaluan sampai kaki, tenang Pak, ya. Ini masih banyak jalannya. Jangan putus, jangan jauh-jauh. Ini orang sudah maksiat, itu baru ditunjukkan dia maksiat bunuh. Belum dia perkosa orang, belum dia jarah barang orang, belum disebut di riwayat itu. Maksud kami sederhana, karena orang ini dulu pernah masuk nur iman sedikit di kolbunya, maka nur ini tidak pernah keluar. Nur itulah yang membuat dia berharap terus kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat betapa rahmat Allah itu kuat di kolbu Nabi Muhammad SAW, tapi tidak sekuat itu di kolbu Nabi-Nabi yang lain. Masih ingat Nabi Nuh berapa tahun dia berdakwah? 950 tahun dia dakwah, ternyata dia gagal.
Anaknya sendiri gak ikut. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, itu kaumku, hancurkan aja. Ya. Kalaupun mereka punya keturunan pasti kafir lagi, padahal belum lahir. Nabi Nuh di situ belum gagal. 950 tahun dia bawa rahmatullah, tapi ternyata rahmat Allah tidak sesempurna di kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masa ada ustadz tersinggung dikit sama jamaah nggak mau datang lagi ke masjid? Ya, siapa ente ya? Masa cuma karena tersinggung dikit sama pengurus nggak mau lagi ngajar, nggak mau lagi dakwah? Ya, udahlah nggak usah lihat pengurusnya, lihat jamaahnya. Kecuali jamaahnya gak bisa diatur, cari jamaah lain. Ya. Bapak Ibu yang mengasihi Allah, konsep rahmat ini pada diri baginda Rasulullah SAW selesai. Itu kenapa? Karena di kolbunya al-iman fil qalb. Kolbu Nabi itu. Jadi kalau ada sebutan ibunda orang beriman, siapa ibunda orang beriman? Istri-istri. Bapak orang beriman berarti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nur iman kalau sudah masuk, maka orangnya akan suka dengan kata rahmat kasih sayang. Ya. Dan yang terakhir di hadisnya disebut at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam wadah namanya sodar dada. Nah. Takwa itu bukan baju. Ya. Takwa bukan baju. Takwa itu ada wadah di dalam dada disebut sodar. Sadar jadi bahasa Indonesia sadar, tapi sadar bahasa Indonesia beda dengan sadar. At-taqwa itu kalau bahasa guru-guru kita mungkin sederhana, cuma melupakan satu bab. Mengamalkan perintah, menghentikan larangan, ya. Itu belum selesai. Ya. Mengamalkan perintah, menghentikan larangan, kembalikan ke hadis at-taqwa hahuna, lalu menjaga batinnya. Jadi banyak orang sholat, banyak orang beramal, tapi dadanya gak dijaga. Jadi amal kalau sudah dilakukan, simpen Pak, jangan diceritakan, jangan ceritain. Jadi ketika ada nanti tadi yang ngomong, wah lemes nih Bapak, kenapa? Malam tadi saya puasa tapi tidak malam tadi saya bangun tapi tidak sempat bersahur. Dia kira kalau nggak sahur pahalanya lebih tinggi. Ada dulu begitu nggak mikirnya? Betapa bangganya kawan-kawan saya ngomong gini, saya ini puasa 30 hari nggak pernah sahur. Dia kira nggak sahur itu sunnah. Justru yang sunnah dari Nabi tasahharu, bersahurlah, karena dalam sahur itu barakah, ada salah satu keberkahan orang sahur hatinya tawadhu. Jadi tawaduk itu nggak mesti kurang orang susah. Kadang-kadang tawaduk itu orang kaya, Pak. Orang kaya itu bahasa Arab ghani. Ghani itu artinya berkecukupan, cukup makan, maka dia tawaduk. Ya, kami dulu kalau lagi itikaf Bapak Ibu itu zikir malam hari. Ya nggak berhenti sampai jam 3 nggak berhenti zikir. Nah, sebelum subuh dia bilang, bro ambilin air dong. Kenapa? Capek nih, capek. Habis zikir 70.000. Dia menggugurkan zikir 70.000-nya cuma karena ngomong begitu tuh. Itu namanya sum'ah. Apa arti sum'ah? Memamerkan amal. Berarti at-taqwa, takwa itu menjaga, memelihara. Kalau sudah diamalkan, tutup. Gak usah dikeluarkan, gak usah dizahirkan. Maka at-taqwa hahuna, ketika Nabi nunjuk 3 kali takwa di dalam ini. Bapak Ibu, kita ini banyak yang latihan sholat. Dari kecil latihan sholatnya lama gak? Bapak ini kalau dulu sholat pernah bercanda gak Pak? Pernah bergurau gak lagi sholat? Dorong kawan, pernah gak? Wajahnya sepertinya ada ini. Kalau ini wajah korban ini ya. Dulu didorong kawan ini. Tapi kayaknya suka pegang batu. Ini bapakmu saya injak. Nah.
dulu ya. Orang supaya bisa sholat seperti tadi itu dibimbing sama gurunya bertahun-tahun, bener gak? Tapi kita ini baru punya guru zahir, belum punya guru dada, guru kolbu, guru yang merawat at-taqwa itu. Guru gak usah khawatir sama murid, iman masuk sekali gak akan ada masalah. Tapi masalahnya at-taqwa, hahuna itu yang masalah. Orang yang bunuh 100 orang masih syukur, dia masih ketemu ulama yang nunjuk di akhir hayatnya. Ini saya khawatir kita gak ketemu ada ulama yang menunjukkan jalan. Jamaah subuh yang bukan Allah, terakhir dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sering dibaca oleh para ulama, hadis Imam Ahmad, tadi juga hadisnya riwayat Imam Ahmad. Jaddidu imanakum, kata Nabi SAW, segarkan imanmu. Berarti iman ini bisa usang. Iman di mana tadi? Di dalam kolbu. Walaupun sudah masuk ke dalam kolbu, tapi dia usang. Apa yang membuat dia usang? Nafsiyah tadi, emosi dan syahwat, itu yang bikin dia usang. Maka sahabat bertanya, sekelas sahabat bertanya, wahai baginda, bagaimana cara kami membuat iman kami segar kembali? Hadisnya masyhur sekali. Lalu beliau mengatakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah kalimat iman, kalimat tauhid, yaitu la ilaha. Ini imam di sini ba'da salat tahlil enggak, Pak? La ilaha. Enggak usah malu Pak disebut ahli bid'ah. Memang supaya kalau enggak baca begitu disebut ahli sunnah. Ya. Jadi banyak ustadz kita, kawan-kawan kita nih, tuan guru, enggak mau mengamalkan lagi wirid-wirid yang sudah diwariskan ulama terdahulu karena takut disebut ahli bid'ah oleh kelompok yang enggak bakal ikut dia juga. Maka kami sampaikan kepada para pendakwah, ya, berdakwah itu bukan lagi cari ridho kelompok sebelah, ya, termasuk teman-teman yang sedang belajar, saudara-saudaraku yang sedang belajar agama. Kita ini berislam supaya orang, oh ini Islam, apa itu? Kita pungut sampah di masjid supaya orang ngomong, oh Islam itu bersih ya, untuk itu. Ya, itu benar. Bingung ya? Selama ini tuan-tuan ini, mohon maaf, banyak berislam supaya tetangga orang Cina bilang Islam itu baik. Oh, Islam itu suka senyum ya, Islam itu baik. Enggak, kita berislam bukan supaya tetangga kita memuji Islam itu baik. Kita beragama ini untuk memanjakan batin, supaya dipandang oleh Allah SWT dan Allah ridha. Nah, ini perhatikan, Allah itu tidak memandang dari tubuh ini kopiah. Tasbih enggak dipandang, sarung mereknya enggak dipandang, Pak. Mereknya Samarinda nih ya. Saya banyak sarung Pak, tahu ya. Allah enggak pandang. Apa yang dipandang oleh Allah? Wajah ini enggak dipandang. Yang dipandang wajah, kolbu. Apakah kolbu menghadap kepada Allah? Maka hadisnya, ana 'inda dhanni 'abdi, kalau diterjemah, jika kolbu hamba menghadap kepada Allah, maka Allah pun menghadap kepada dia. Allah pun beri perhatian kepada dia. Tidak usah menghadapkan kolbu ke kolbu orang lain, ingin cari perhatian agama sebelah, ingin cari ridho kawan, ingin cari ridho kelompok lain. Ya, ini berkali-kali saya sampaikan. Ini banyak ustaz-ustaz nggak mau ngajar kitab tasawuf, kitab zikir, takut disebut ahli bid'ah. Ya, tanya tuan guru kita, pasti ada yang begitu. Ya, ya, waktu saya ngajar kitab-kitab tasawuf ini, apa kata orang? Ente kan ngaji hadis, kenapa nggak ngajar hadis aja? Ya, saya jawab, dulu saya ngajar hadis, nyebutin ini sahih tidak sahih. Apa kata orang? Hari gini masih bahas hadis sahih gak sahih. Ya.
Udah ganti bab akidah. Coba lihat kajian-kajian saya yang lama, ngaji akidah kita. Ya. Ngaji akidah lah, Asy'ari, Maturidi, macam-macam. Apa kata mereka? Hari gini masih bahas-bahas begitu. Ya. Habis itu kita bahas sunnah bid'ah. Ya, hari gini masih bahas sunnah dan bid'ah. Akhirnya saya tanya juga, aku ini cari ridho siapa? Orang kelompok yang sama, komentarnya sama. Yang dulu ngomentarin saya ngajar hadis, itu juga yang ngomentarin. Akhirnya saya datang kepada guru, latihan zikir lagi, latihan rohani lagi. Keluar-keluar kita ngajar kitab tasawuf. Orang yang sama ngomong, Mbak, ente nggak takut disebut kelompok bid'ah sama yang kelompok sana? Dia lagi. Ya. Ada yang lebih parah, sesama ahlu sunnah ngomongnya begini, Tuan Guru. Ya Allah, kajian-kajian berat gini kok dibagi-bagi di hadapan jamaah. Ya. Rahasia-rahasia begini kok dibagi-bagi. Ya, ini kajian berat nih Bu ya. Gak usah bagi-bagi sama orang. Serba salah kan? Kalau saya menyekutukan Allah dengan orang itu, maka saya berhenti juga ngajar tasawuf, Pak. Ya. Karena mencari ridha makhluk. Sedangkan ridha makhluk ghayatun la tudrah, enggak akan pernah dapat. Itulah makna kalam dari Imam Ibn Ruslan. Pikiranmu, persepsimu syirik. Syirik khafi. Karena berbuat ingin mendapatkan pujian orang. Nanti apa kata orang? Ini orang Melayu kan paling suka. Nanti apa kata orang, Buya? Itu syirik itu, Pak. Ya. Kalau sesama ustadz, nanti apa kata ustadz yang lain? Kapan kita ini berbuat betul-betul dari dalam diri, bukan dari orang lain? Ya, maka pengurus masjid nggak usah khawatir, hidupkan majelis-majelis zikir, majelis salawat di masjid ini. Ya, tengkar-tengkar dikit mah majelis nggak apa-apalah. Ya, yang penting untuk kemaslahatan umat. Nggak usah takut. Ada selak-selak dikit sama jamaah itu biasa. Yang penting majelisnya jalan. Dan ciri-ciri masjid yang tidak diampiri oleh malaikat rahmat, pengurusnya suka tengkar, jamaahnya berebut. Semoga masjid Zul Firdaus tidak begitu. Maka jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Segarkan kalbu dengan la ilaha illallah. Maka penutup saya katakan, orang paling bahagia orang yang paling banyak baca la ilaha. Kenapa? Karena kalbunya segar, wajahnya dibedakin terus wajah kalbunya. Barangkali itu Bapak Ibu. Gimana Pak MC? Cukup doa ya. Mari kita doakan diri kita, orang tua, guru-guru, tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita yang sama faham dengan kita ataupun berbeda faham dengan kita, pasangan, istri, dan semuanya. Untuk mereka semua kita kirimkan surat Al-Fatihah. Ya surat Amin. Ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku bersaksi. Ya Allah, aku percaya. Ya Allah, aku mengakui diriku, tubuhku, jiwaku, tulangku, darahku, dagingku, kulitku, rambutku, dari ubun-ubunku sampai kakiku adalah ciptaan Engkau, diciptakan dari nur Engkau, Nurullah. Ikuti, Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Azim, ya Azim, ya Azim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Allah yang Maha Pemurah,
akrimna bi kasratis salah ala habibika habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan kami meskipun kami ini tidak mulia, dengan banyak berselawat kepada hamba Engkau yang paling mulia. Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqbal tahiyyatana wa salamana, wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, terimalah salam dari kami, terimalah rindu dari kami, terimalah kami menjadi umat Engkau, wahai baginda Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, kami mendapatkan dari guru-guru kami hadis yang sahih. Siapa yang bersalawat kepadaku, mengucapkan salam kepadaku, maka aku akan membalasnya langsung. Allah mengembalikan ruhku, lalu aku menjawab salamnya. Maka ya Rasulullah, izinkan kami mendapatkan balasan salam daripada Engkau. Allahumma ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Ya Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih. Dosa kami dari ujung rambut, ujung ubun-ubun sampai ujung kaki, mulai dari lisan, mulai dari tangan, kolbu, perut, di bawah perut sampai kaki. Ya Allah, semua di tubuh kami ada maksiatnya ya Allah. Belum lagi ada dosa-dosa di dalam kolbu. Dan Nabi Engkau mengatakan ya Allah, bahwa Engkau hanya melihat di dalam kolbu, dan Engkau tidak mau melihat jika kolbu di dalamnya ada noda. Maka pagi ini ya Allah, mohon bersihkan kolbu kami dari semua sifat-sifat yang Engkau murkai, dari sifat iri dan dengki, dari takabur, dari merasa lebih mulia dari siapapun hamba Engkau. Maka ya Allah, bersihkan kolbu kami dari kerasnya hati, dari emosi yang meluap-luap. Ya Allah, bersihkan kolbu kami dari prasangka yang buruk. Ya Allah, bersihkan hati kami dari ketamakan. Ya Allah, bersihkan diri kami daripada syahwat yang sulit terkendali. Ya Allah, bersihkan kolbu kami dari kelalaian mengingat Engkau ya Allah ya Rabbal Izzah. Allahumma ya Allah, apabila kolbu kami telah Engkau bersihkan pagi ini ya Allah, izinkan ya Allah tatapan rahmat kasih sayang-Mu masuk ke dalam kolbu kami. Karena kami mendengar para imam kami berkalam, man nazarallahu ilaihi lam yu'azibhu. Siapa yang Allah pandang dia dengan rahmatnya, maka Allah tidak akan menyiksanya. Sekali dipandang Allah, selama-lamanya dipandang Allah. Izinkan ya Allah pagi ini, detik ini, saat ini, wahai Sang Pemilik waktu, pada waktu ini tataplah kalbu kami ya Allah dengan tatapan rahmat. Izinkan kami merasakan hembusan-hembusan kasih sayang Engkau dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, guru-guru kami mengatakan, siapa yang meminta dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doanya mustajab. Maka kami bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Engkau ya Allah. Mohon tataplah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, sehingga sirnalah semua noda di dalam kolbu kami ya Allah, sehingga tatapan kasih sayang-Mu melimpah jua di dalam kolbu kami. Dan ketika kami menatap makhluk-Mu, kami pun berkasih sayang ya Allah. Ya Allah, izinkan kolbu ini penuh dengan cinta ya Allah. Izinkan diri kami penuh dengan kasih sayang ya Allah. Izinkan akhlak kami penuh dengan kemuliaan ya Allah. Mulai pagi ini jadikan kami orang yang suka tolong menolong ya Allah. Ya Allah, mulai pagi ini izinkan kami menjadi orang yang suka mengalah ya Allah. Ya Allah, mulai pagi ini jadikan kami orang yang tidak gampang marah dan tersulut emosi ya Allah. Ya Allah, mulai pagi ini ya Allah, takdirkan kami istiqamah dalam syariat Engkau ya Allah. Istiqamah sehingga kami wafat, kami hanya memandang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, bagaimanakah nasib nanti kami ya Allah? Jika hidup susah pun membuat hati kami berubah, apalagi susahnya sakaratul maut ya Allah.
maka hanya syafaat baginda Rasulmu yang kami harapkan ya Allah. Di saat badan sudah mulai melumpuh, lisan sudah mulai keluh, pikiran melayang tidak jelas kemana, mata terbelalak, kami hanya berharap rahmat, kasih sayang dan syafaat baginda Rasulullah SAW. Maka ya Allah, faktub lana husnal khatimah, tetapkan kami ini wafat dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Baca sama-sama. Ya Allah, ya Allah, dari dalam hatinya. Ya Allah, ya Allah. Terakhir ya Allah, jadikan kami hamba Engkau yang mampu menyembunyikan rahasia-rahasia Engkau. Jika kami Engkau beri mimpi, Engkau berikan pengalaman-pengalaman batin. Jadikan kami orang yang mampu untuk menyimpannya ya Allah. Karena Nabi Engkau mengatakan pengalaman batin, mimpi-mimpi adalah mubasyarat, kabar gembira, bukan untuk diobral, bukan untuk diumbar. Jadikan kami yang mampu menjaga amanah-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.